Kenalin Kak, nama saya Putri. Asal Putri dari mana? Asal saya dari asal saya dari Jambi Kak. Dari Jambi. Oke, baik. Apakah Putri pernah melakukan konseling sebelum ini? Belum pernah. Belum pernah. Nah, kalau gitu kalau belum pernah berarti Putri belum begitu paham tentang apa sih konseling itu, ya kan? Iya. Nah, baik. Di sini sebelumnya Putri tadi disuruh dengan siapa? Kalau saya di sini tuh disuruh sama teman Kak, karena mungkin kelihatan akhirnya di sini saya banyak masalah. Berarti teman Anda melihat ya udah Anda tuh udah butuh tolongannya, makanya disuruh konseling. Nah, oke, baik. Jadi konseling itu adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas atau mencari jalan keluar tentang tekanan-tekanan yang Anda alami belakangan ini. Tapi tidak secara langsung, mungkin bisa bertahap atau memerlukan waktu yang mungkin cukup lama. Tapi Kak, kan ini kan mencakup masalah pribadi saya kan. Ya. Saya ragu untuk menceritakannya. Apakah setelah saya cerita nih nanti orang-orang akan tahu gitu? Nah, itu di dalam konseling ini terdapat beberapa kode etik dan ada 3 asas yang harus dijalani di dalam sesi konseling ini. Yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana sebagai konselor itu dilarang untuk menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi yang telah diceritakan tadi oleh klien. Boleh diceritakan asalkan sudah mendapatkan izin dari Putri sendiri. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan, diharapkan kepada Putri itu untuk sukarela datang kepada saya sebagai konselor, dan saya juga sukarela menyampaikan apa saja yang perlu saya sampaikan kepada Putri, kepada klien saya. Nah, dan yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini nanti Anda diharapkan untuk terbuka menceritakan tekanan-tekanan yang Anda alami belakangan ini. Waktu konseling ini sendiri berapa lama ya Kak? Terkait waktu konseling itu beda-beda, tergantung oleh kesepakatan waktu di awal oleh konselor dan kliennya. Ada yang 1 jam atau ada yang 2 jam juga ada. Jadi Putri, apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Ada tekanan apa sih yang membuat kamu datang kemari? Gimana ya Kak? Saya bingung mau ceritanya dari mana. Gak apa-apa, cerita aja sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Ada asas kerahasiaan. Saya sebenarnya punya masalah tentang keluarga saya Kak. Masalah keluarga. Kalau boleh tahu, coba ceritakan lebih lengkapnya. Masalah keluarga yang gimana sih yang dimaksud? Saya tuh sering melihat orang tua saya berantem di rumah. Nah, itu buat saya kepikiran terus Kak. Gimana ya Kak? Jadi tuh saya nggak fokus belajar, nggak fokus mau ngapa-ngapain, itu juga saya sering melamun. Berarti itu membuat hari-hari Putri kayak terpuruk gitu. Sebelum tidur, Putri kepikiran? Iya Kak. Iya. Berarti kamu ngerasain semenjak adanya pertengkaran orang tua tersebut, kamu merasa kepikiran, kamu merasa takut, kamu merasa nggak tenang? Kadang juga saya berpikir saya ingin pergi dari rumah itu Kak, kayak saya nggak nyaman di posisi itu. Kamu nggak nyaman dengan adanya pertengkaran itu?
soalnya kan akhir-akhir itu kan saya banyak tugas numpuk juga ya Kak. Nah, emang orang tua saya tuh tiap hari gitu loh Kak, dan saya juga nggak bisa berkomunikasi dengan mereka karena mereka tuh sibuk dengan masalahnya sendiri. Saya mengerti keadaan kamu. Di sini saya tidak ingin memberi solusi, tapi kita mencari solusinya bersama. Apakah sebelumnya orang tua kamu juga pernah bertengkar atau baru akhir-akhir ini? Sebelum-sebelumnya apakah pernah terjadi pertengkaran seperti itu? Sebelum-sebelumnya tuh udah beberapa kali Kak, tapi tuh nah akhir-akhir ini tuh saya lihat mereka tuh semakin sering disaling. Apakah kamu mendengar itu sendiri diri kamu sendiri, diri anda sendiri mendengar itu, atau apakah ada saudara kamu yang dengar juga? Awalnya tuh kan karena kan saya tuh sibuk urusan kuliah ya Kak, jadi juga kadang kalau saya pulang malam saya tuh pulang makan atau tidur, jadi tuh nggak terlalu mendengarkan itu. Nah saya tuh dikasih tahu dengan sepupu saya Kak, kalau mereka tuh sering bertengkar. Terus saya perhatikan, oh memang iya Kak, orang tua tuh sering sekali Kak bertengkar. Nah semenjak itu tuh saya jadi mulai kepikiran, saya mulai ngelamun, kenapa sih mereka tuh kayak gitu. Terus juga makin kesini malah mereka tuh tambah sering ribut gitu loh Kak. Sering ribut. Itu kamu udah coba kan? Kamu berapa saudara ya? Kalau saya Dua saudara, anak ke pertama. Apalagi kamu anak pertama ya, mungkin ya cukup bebannya udah banyak ya yang pertama. Nah, apakah kamu udah nyoba untuk komunikasi? Kan anak tertua kan, pastinya udah paling dewasa lah daripada adik kamu kan. Kamu udah nyoba untuk komunikasi dengan orang tua? Kamu lebih dekat dengan siapa, ayah atau ibu? ibu Kak. Ibu. Nah, apakah kamu udah nyoba, apakah anda sudah nyoba untuk komunikasi dengan ibu? Belum sih Kak, karena kan saya lihat ibu saya tuh juga akhir-akhir itu kan emosi terus, emosinya memuncak gitu kan Kak. Jadi tuh saya takut untuk berkomunikasi dengan orang tua saya Kak, takut nanti baru saya ajak ngomong udah marah gitu. Jadi kamu menghindari dengan apa, emosi dari ibu, jadinya ya udah nggak usah ngomong deh. Iya, tapi kalau kayak gitu tuh saya lebih kepikiran Kak, kenapa sih mereka gitu terus gitu. Dari itu sendiri ada nggak rencana nanti bakal nanya ke orang tua sih dari masalahnya? Putri pengen bantu, nggak pengen ikut ngerasain biar nggak bertengkar terus, biar Putri nggak kepikiran gitu. Sebenarnya sih ada ya Kak, tapi itu saya belum berani gitu loh Kak berkomunikasinya. Berarti masih nyari waktu yang tepat untuk komunikasi ini gitu. Dan sekarang tuh saya tuh juga kepikiran kalau apa sebaiknya saya pergi dari rumah atau gimana. Soalnya tuh kayak emang benar-benar megang pikiran saya banget Kak. Tapi juga kalaupun saya pergi dari rumah, saya kan punya adik ya Kak, masih kecil. Dia tuh juga, saya juga kasihan kalau ninggalin dia gitu Kak. Takutnya dia juga mencontoh perilaku Putri yang kabur dari rumah itu. Tadi kan Putri bilang Putri mau kabur dari rumah. Emang tujuan Putri kabur dari rumah itu apa? Terus kira-kira nih kalau Putri kabur itu bisa nyelesain masalah Putri nggak sih? Atau mau apa? Sebenarnya sih saya nggak mikir sampai situ Kak. Saya tuh cuma mikirnya saya pusing melihat mereka tuh ribut terus gitu kan. Pas saya pergi aja dari rumah biar saya nggak dengar mereka lagi. Tapi mungkin kalau saya pergi dari
untuk mikirin diri sendiri. Nah, di sini kita lihat lagi ya gimana cara. Nah, di sini kita lihat lagi, kita harus lihat ke belakang apa sih yang buat orang tua Putri itu bertengkar. Putri bersama orang tua Putri harus bicara, kita mungkin atau ya kumpul ringan balik kita itu kan bisa meredakan kepanasan gitu ya antara ibu sama ayah gitu. Apakah Putri atau mungkin dari Putri sendiri selain tadi kan rencana Putri mau ngomong cuman belum tahu waktunya kapan. Solusi lain yang Putri pengen jalanin itu apa sih? Sejauh ini cuma itu sih Kak yang sejauh ini cuma itu sih Kak yang saya pikirin, apakah saya omongin tadi. Saya tanya apakah mungkin juga kalau saya tanya ibu saya itu juga bisa meringankan beban pikirannya, juga emosinya juga berkurang. Tapi saya bingung gimana cara komunikasinya, memulai komunikasinya itu gimana Kak? Oke, bentar lagi liburan. Nah, banyak kan waktu-waktu kosong yang ada. Liburan sudah nggak kuliah lagi, lumayan panjang juga kan liburan akhir tahun, terus tugas juga udah jarang ada lagi, nggak ada lagi. Nah, disinilah waktu atau kesempatan Putri untuk bicara dengan orang tua Putri. Atau mungkin kalau yang tadi saya bilang, Putri nggak usah bicara kalau emang kira atau tambah emosi. Putri ajak mereka untuk jalan-jalan, quality time gitu. Jadi tadi opsinya ada dua, Putri mau pilih yang mana atau mau detail ngomong sendiri ke ibu Putri, nanya masalahnya apa sih Bu, kalau Putri boleh tahu kenapa ini gitu kan. Atau Putri ajak keluarga quality time, liburan bareng-bareng supaya di situ tumbuh dinamika keluarganya itu jalan. Di situ kan mulai kurang tuh ketegangan emosi gitu. Nah, kira-kira Putri mau ambil yang mana? Kayaknya kan yang paling mudah itu kan komunikasi dulu nih. Iya. Oleh ibu saya tuh, soalnya kalau kayaknya saya ada quality time, saya opsi yang pertama itu kan yang paling gimana ya, bisa saya lakukan gitu lah, melakukan berkomunikasi
ayah saya itu backgroundnya memang keras Kak, jadi susah gitu. Nah, coba Putri pikirkan lagi. Kira-kira sebelum masa-masa orang tua Putri bertengkar nih, itu ada nggak sih sekiranya kayaknya Putri ngira gitu, kayaknya gara-gara ini lah, kayaknya masalah ini, itu ada nggak terlintas di pikiran Putri? Sebenarnya sih saya tahu ya Kak, penyebab permasalahannya. Saya itu permasalahan awalnya itu ayah saya tuh berhenti kerja Kak. Dia tuh kan kalau di daerah saya tuh lumayan banyak sih Kak, kayak bapak-bapak tuh yang pengangguran gitu Kak. Nah, jadi ayah saya tuh gabung sama mereka. Nah, lama-lama ayah saya tuh ikutan mereka, sering ngumpul-ngumpul yang gak jelas gitu Kak. Jadi tuh ibu saya tuh kesel, gimana sih, sementara kan saya dengan adik saya tuh masih tanggung biaya, mungkin juga bingung ya, ibu saya itu juga bingung Kak, gimana ke depannya kalau ayah saya kayak gini terus. Nah, jadi itu juga saya ada bilang ya Kak, background ayah saya itu memang keras, jadi ibu saya tuh gak bisa kalau bicara sama ayah saya. Awalnya tuh memang mau bicarain masalahnya tuh baik-baik, tapi ayah saya tuh langsung benar-benar gitu Kak, langsung marah. Berarti permasalahan awalnya itu karena ayah Putri tidak bekerja, itu terus sering ngumpul, gabung sama teman-teman yang sesama bahasa kasarnya pengangguran gitu ya. Di situ Ibu Putri coba ngomong baik-baik, tapi karena ayah Putri yang temperamental tadi, emosi, jadi ngomongnya kayak membentak, bukan kayak membentak gitu ya. Nah, kan juga Ibu Putri kan ya namanya wanita ya, nggak bisa gitu. Jadi permasalahan awalnya di situ, ya sering dari situ sering ribut. Mulai dari situ sering ribut, apalagi kan memang kebutuhannya kan memang lagi banyak-banyaknya itu ya Kak. Iya. Karena adik saya juga masih kecil, jadi ibu saya tuh bingung gimana. Kalau boleh tahu umur adik Putri Baru 7 tahun. baru 7 tahun, Iya, laki-laki. iya laki-laki. Itu selama misalnya orang tua kamu bertengkar gitu, adik kamu ada menyaksikan atau mendengar? Nah itu sih Kak yang buat saya juga kepikiran, karena kan orang tua saya tuh jalanannya di rumah ya Kak, kasihan. Nah di situ tuh adik saya tuh mendengar Kak, mendengar dan melihat secara langsung. Nah jadi tuh saya juga kepikiran, kalau namanya anak kecil ya Kak, lihat itu pasti langsung nangis langsung. Di situ tuh saya juga bingung gimana sih cara saya nyikapin adik saya, cara saya ngadepin masalah saya. Mungkin adik saya masih kecil, nggak terlalu kepikiran gitu ya Kak. Itu saya bingung, pasti dia kan juga kalau ngeliat orang lain itu senangnya tuh kena mental begini ya Kak. Jadi tuh semenjak itu juga tuh adik saya tuh kayak nggak terlalu aktif gitu Kak, main sama teman-teman. Jadi ada perubahan sikap ya dari adik kamu itu. Dia emang belum ngerti ya, kasihan diributin orang tua aku gitu. Tapi secara nggak langsung otak dia merekam kejadian itu, dia mendengar sendiri, dia melihat sendiri. Jadi rencana nih apa? Tadi kan perasaan Putri sebagai seorang kakak kan sedih ya, kepikiran takut adiknya, ngaruh ke adiknya gitu kan. Nah rencana Putri
saya di situ dan saya juga posisinya di rumah. Ya, saya ada adik saya pergi, terus juga saya bilang itu nggak apa-apa, itu menurut cinta, tapi saya nggak tidur Kak, itu mau langsung nangis. Kadang saya lihat, saya kan dia kan memang masih kecil ya Kak, ya. Terus juga saya tuh tidurnya satu kamar sama adik saya lihat malam bangun dia juga nangis Kak. Terus saya tanya kenapa, dia bilang takut orang tuanya berpisah, takut orang tuanya cerai. Kan pikiran anak kecil masih lihat kamu ya Kak, itu dia bilang. Jadi yang kayaknya hampir semua anak ya ketika melihat orang tua yang bertengkar, hal yang pertama kali ditakuti itu perpisahan kedua orang tua. Ya, tadi kan Putri udah bilang kan bakal ngambil opsi ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang saya bilang tadi. Terus kan tadi Putri udah banyak cerita tentang permasalahan keluarga Putri. Terus saya mau tanya lagi nih, memang di rumah yang Putri tinggal sekarang itu cuma ada Putri, adik, ibu dengan ayah Putri, atau ada anggota keluarga yang lain nih? Saya juga mungkin gimana ya, saya tuh juga menurut saya juga tinggal sama saya, terus juga om saya itu adik ibu saya, terus juga kalau itu nenek saya tuh sering ikut campur urusan ibu dengan ayah saya, gitu lebih memperkeruh gitu suasananya. Kalau kamu kan ya namanya suami istri bertengkar ya Kak, terus orang tuanya juga ikut campur, itu terlalu memperkeruh suasana, jadi makin ribet pasangan dan lama hidupnya gitu. Berarti yang tinggal di situ bukan Putri, adik Putri dan orang tua Putri sendiri ya, berarti ada nenek, terus ada adik dari ibu Putri atau om Putri. Itu mungkin juga memberi dampak yang cukup negatif ya, seperti yang kita tahu kalau namanya rumah tangga itu kalau ada campur tangan orang lain ya, susah. Terus gimana nih rencana Putri untuk solusi Putri untuk menghadapi masalah itu? Mungkin saya akan menemui nenek saya, terus bilang ke dia baik-baik kalau kan gimana ya Kak, namanya juga kan satu orang tua itu mungkin serumah, mungkin juga lihat kalau ibu mungkin juga itu saya akan bilangin ke nenek saya udah biarin aja palingan kan cuma sedekah, nggak lama-lama banget, nggak juga sampai ada kekerasan gitu, paling bisa.
jadi pelajaran bagi mereka untuk kedepannya. Biarin mereka selesai masalah mereka sendiri, kita cukup diem aja. Mungkin sekiranya mereka butuh nasihat baru kita kasih. Jangan terlalu ikut campur, takutnya malah tambah besar kalau ada keterlibatan dari orang lain. Tapi juga sebenarnya kan juga kami tuh bukan aku mungkin itu tinggalnya di rumah nenek saya kak. Mungkin nenek saya tuh merasa dia punya paksaan untuk puasa, makanya dia seperti itu. Gimana ya kak? Saya bingung mau ceritain dari mana. nggak apa-apa, cerita aja sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Ada kasihan. Saya sebenarnya punya masalah tentang keluarga saya kak. Masalah keluarga. Kalau boleh tahu, coba ceritakan lebih lengkapnya. Masalah keluarga yang gimana sih untuk dimaksud? Saya tuh sering melihat orang tua saya berantem di rumah. Nah, itu buat saya kepikiran terus kak. Gimana ya, Kak? Jadi tuh saya nggak fokus belajar, nggak fokus mau ngapa-ngapain, itu juga saya sering melamun. Berarti itu membuat hari-hari Putri kayak terpuruk gitu. Sebelum tidur, Putri kepikiran? Ya kak. Iya. Ya itu sih gara-gara masa lalu. Berarti kamu ngerasain semenjak adanya pertengkaran orang tua tersebut, kamu merasa kepikiran, kamu merasa takut, kamu merasa nggak tenang? Kadang juga saya berpikir saya ingin pergi dari rumah itu kak, kayak saya nggak nyaman di posisi itu. Kamu nggak nyaman dengan adanya pertengkaran itu? Soalnya kan akhir-akhir itu kan saya banyak tugas untuk juga ya kak. Nah, emang orang tua saya tuh tiap hari gitu loh kak, dan saya juga nggak bisa berkomunikasi dengan mereka karena mereka tuh sibuk dengan masalah sendiri. Saya mengerti keadaan kamu. Di sini saya tidak ingin memberi solusi, tapi kita mencari solusinya bersama. Nah, apakah sebelumnya orang tua kamu juga pernah bertengkar atau baru akhir-akhir ini? Sebelum-sebelumnya apakah pernah terjadi pertengkaran seperti itu? Sebelum-sebelumnya tuh udah beberapa kali kak, tapi tuh nah akhir-akhir ini tuh saya lihat mereka tuh semakin sering. Apakah kamu mendengar itu sendiri diri kamu sendiri, diri anda sendiri mendengar itu, atau apakah ada saudara kamu yang mendengar juga? Awalnya tuh kan karena kan saya tuh sibuk urusan kuliah ya kan, jadi juga kadang kalau saya pulang malam saya tuh pulang makan atau tidur, jadi tuh nggak terlalu mendengarkan itu. Nah saya tuh dikasih tahu dengan sepupu saya kak, kalau mereka tuh sering bertengkar. Terus saya perhatikan, oh memang iya kak, orang tua tuh sering sekali Kak bertengkar. Nah semenjak itu tuh saya jadi mulai kepikiran, saya mulai melamun, kenapa sih mereka kayak gitu.
dari sini ngeliat ke sini, mereka tuh tambah sering libur gitu loh Kak. Sering libur. Itu kamu udah coba kan kamu berapa saudara? Kalau saya dua saudara. Dua saudara, anak ke pertama. Apalagi kamu anak pertama ya, mungkin ya cukup bebannya udah banyak ya yang pertama. Nah, apakah kamu udah nyoba untuk komunikasi kan anak tertua kan pastinya udah paling dewasa lah daripada adik kamu kan. Kamu udah nyoba untuk komunikasi dengan orang tua. Kamu lebih dekat dengan siapa? Ayah atau ibu? Ibu Kak. Ibu. Nah, apakah kamu udah nyoba apakah Anda sudah nyoba untuk komunikasi dengan ibu? Belum sih Kak, karena kan saya lihat ibu saya tuh juga akhir-akhir itu kan emosi terus, emosinya memuncak gitu kan Kak. Jadi tuh saya takut untuk berkomunikasi dengan orang tua saya Kak. Takut nanti baru saya ajak ngomong udah marah gitu. Jadi kamu menghindari dengan apa emosi dari ibu, jadinya yaudah nggak usah ngomong deh. Iya, tapi kalau kayak gitu tuh saya lebih kepikiran Kak, mana sih yang hari terus gitu. Dari itu sendiri ada nggak rencana nanti bakal nanya ke orang tua apa sih dari permasalahannya? Putri pengen bantu nggak, pengen ikut ngerasain biar nggak bertengkar terus, biar Putri nggak kepikiran gitu. Sebenarnya sih ada ya Kak, tapi itu saya belum berani gitu loh Kak berkomunikasinya. Berarti masih nyari waktu yang tepat untuk komunikasi ini gitu. Dan kadang tuh saya tuh juga kepikiran kalau apa sebaiknya saya pergi dari rumah atau gimana. Soalnya tuh kayak emang benar-benar megangin pikiran saya banget Kak. Tapi juga kalaupun saya pergi dari rumah, saya kan punya adik ya Kak, masih kecil. Dia tuh juga, saya juga kasihan kalau ninggalin dia gitu Kak. Takutnya dia juga mencontoh perilaku Putri yang kabur dari rumah itu. Nah, Ini menurut Putri, apakah kalau Putri kabur dari rumah itu akan menyelesaikan masalah? tadi kan Putri bilang Putri mau kabur dari rumah. Emang tujuan Putri kabur dari rumah itu apa? Terus kira-kira nih kalau Putri kabur itu bisa nyelesain masalah orang tua Putri nggak sih? Atau mau apa? Sebenarnya sih saya nggak mikir sampai situ Kak. Saya tuh cuma mikirnya, saya pusing melihat mereka tuh ribut terus gitu kan. Pas saya pergi aja dari rumah biar saya nggak dengar mereka lagi. Tapi mungkin kalau saya pergi dari rumah itu akan nambah masalah baru. Berarti Putri di sini masih mikirin, nggak mikir diri sendiri gitu kan? Mikir masih nanti saya kabur gimana adek, nanti ini gimana adek. Nah itu bagus, berarti ego Putri masih imbang, nggak terlalu besar untuk mikirin diri sendiri. Nah di sini kita lihat lagi ya gimana cara. Nah di sini kita lihat lagi, kita harus lihat ke belakang apa sih yang buat orang tua Putri itu bertengkar, supaya kita cari solusinya biar kita biar mereka tuh nggak bertengkar lagi. Apakah harus Putri bersama orang tua Putri harus bicara kita mungkin ya kumpul ringan paling kita itu kan bisa meredakan kepanasan gitu ya antara ibu sama ayah gitu. Apakah Putri atau mungkin dari Putri sendiri selain tadi kan rencana Putri mau
saya tanya, apakah mungkin juga kalau saya tanya ibu saya itu juga bisa meringankan beban pikirannya, juga emosinya juga berkurang. Tapi saya bingung gimana cara komunikasinya, memulai komunikasinya itu gimana Kak? Oke, bentar lagi liburan. Nah, banyak kan waktu-waktu kosong yang ada. Liburan sudah nggak kuliah lagi, lumayan panjang juga kan liburan akhir tahun. Terus tugas juga udah jarang ada lagi, nggak ada lagi. Nah, disinilah waktu atau kesempatan Putri untuk bicara dengan orang tua Putri. Atau mungkin kalau yang tadi saya bilang, Putri nggak usah bicara kalau emang kira atau tambah emosi. Putri ajak mereka untuk jalan-jalan, quality time gitu. Jadi tadi mungkin kita bisa bilang ya, mungkin Putri bisa bilang kayak gitu. Nah, ya biarin apa mereka selesaiin masalah mereka sendiri. Mereka sudah dewasa, mereka suami istri, yang mana memang mustahil ya suami istri sama sekali nggak pernah engkar, nggak pernah ada masalah. Pasti ada masalah. Dan banyak juga mereka sudah menikah itu bisa menghadapi masalahnya. Kenapa orang tua Putri nggak bisa? Pasti bisa bilang itu ke Putri. Dan saya rasa sebagai orang tua wajar mengkhawatirkan itu orang tuanya ibu. Iya. Apalagi orang tuanya ibu Putri ya, orang tuanya cewek, wajar mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan anak ceweknya. Jadi bilang baik-baik ke anaknya, nggak apa-apa ya. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka untuk kedepannya. Biarin mereka selesai masalah mereka sendiri, kita cukup diem aja. Mungkin sekiranya mereka butuh nasihat baru kita kasih. Jangan terlalu ikut campur, takutnya malah tambah besar kalau ada keterlibatan dari orang lain. Tapi juga sebenarnya
misalnya ngajak pergi atau ngajak mana, nah itu tuh saya nggak mau. Terus sebenarnya itu kan saya nggak maunya bukan saya menjauh dari mereka, Iya. tapi mereka tuh rasanya saya tuh ngejauhin mereka. Nah jadi saya tuh kayak kepikiran juga masalah itu. Mereka tuh juga ngejudge bahwa saya tuh lupa diri ke mereka, kayak saya tuh ngejauhin mereka, padahal tuh mereka tuh nggak tahu kalau masalah yang sebenarnya saya hadapi. Nah jadi saya sekarang tidak punya satu teman. Berarti di sini Putri dianggap lupa diri sama circle Putri karena ya itu tadi Putri mempunyai masalah pribadi, masalah keluarga yang memang kan kalau bisa dibilang ekonomi lagi agak sulit. Putri menghindari ajakan teman untuk jalan-jalan, untuk hangout itu karena dia melihat ekonomi keluarga, makanya Putri menolak ajakan itu. Tapi Putri bilang dan Putri tadi ada bilang saya sekarang cuma ada satu teman, itu siapa? Nah itu namanya aplikasi aku yang nyaranin saya buat kesini, karena kan saya ceritanya sama kamu kan kenal, jadi juga mungkin kamu mengajarkan lihat saya di terus tuh juga kalau saya ceritain kenangan yang lain kan ya nggak menjamin dapat lagi sama pribadi saya. Iya, berarti Putri enggan lah untuk cerita kalau ada teman Putri yang lain. Iya, kalau itu aku nggak mungkin semua teman saya tuh masalah yang dihadapi dari mereka, tapi mereka cuma mikirnya saya jauh mereka, saya nggak bikin sama mereka, sama tuh ya kan saya ini suka masuk kan. Iya, Terus saya kayak disini jadi tuh saya kurang mengubah pikiran saya kak. Putri udah coba ngomong dulu sih, ngomong secara terbuka itu sama 4 orang berarti ya, 4 orang teman Putri yang dijauhi Putri tadi. Sampai saat ini saya belum ada ngomong apa-apa sih kak. Satu sisi juga saya paham mereka begitu dengan saya, kan mungkin saya tiba-tiba memutuskan, bukan memutuskan sih, memang agak jauh dulu ya dari mereka. Saya tuh takutnya kalau mereka nanya atau saya bilang ada masalah tuh mereka kan masih nanya ya kak masalah apa gitu. Nah saya tuh kayak belum siap, kayak sebenarnya nggak mau juga sih kak sama teman-teman saya tahu kan ya mereka nggak gimana ya, saya bukan teman saya nggak menjamin masalah saya bocor ke yang lain. Nanti juga saya takutnya mereka yang orang tua saya gimana, ayah saya malas kerja, kan saya nggak mau mereka seperti itu. Nah, jadi di sini apa yang bakal Putri lakuin ke depannya untuk meningkatin si teman-teman Putri tadi yang buat Putri merasa tertekan dan enak gitu. Apa yang bakal Putri lakuin? Sebenarnya kan kemarin awalnya saya pikir dengan
Berarti solusi Putri tadi untuk tetap berjuang. Iya berteman, mungkin itu kedepannya sangat menjalani dari memberikan arah juga saya mungkin akan saya bilang kalau sebenarnya saya ada masalah, tapi seperti itu kan ternyata takutnya mereka nanya ke masalah apa. Nah saya tuh belum mau dan belum siap ceritain masalah saya, masalah keluarga saya ke mereka karena tuh kayak gitu juga saya takut mereka bilang ke kelas, bilang siapa, jadi itu saya nggak mau gitu Kak. Mungkin di sini Putri ada dua pilihan. Yang pertama mungkin bisa Putri bilang ke teman Putri kalau Putri memang gak ada niat, gak ada keinginan untuk menyeritain masalah Putri tadi karena itu masalah pribadi. Putri bukannya apa-apa guys, mungkin Putri bisa bilang baik-baik karena bukannya nggak percaya, bukannya apa, karena emang aku merasa ini ya udah masalahku harus cuma aku yang tahu, cukup keluarga aku yang tahu, bukan untuk karena pertemanan. Juga aku udah konseling ini kok ke konselorku gitu. Terus yang kedua mungkin kalau emang Putri mau cerita ya bilang aku mau kok cerita, cuman mungkin belum waktunya aja untuk cerita sekarang. Mungkin karena sekarang masalahnya tuh kayak bertabrakan aja, masalah pertemanan. Jadi belum siap aja lah gitu, selesaiin satu-satu dulu. Mau tadi kan mau komunikasi ke orang tua dulu kan, kayak gitu. Nanti baru kalian itu nanti guys itu dikasih pengertian aja temennya. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Oke, gimana Putri? Berarti saya coba ngomong baik-baik Iya. ya Kak, ke mereka. Kalau misalkan kan mereka nanti nanya Kak, Ya. masalahnya apa sih? Kan saya nggak mau jawab, itu gimana ya? Nah, Putri bisa bilang, cukup bilang ini masalah pribadi, aku nggak mau yang lain tahu. Ya seperti yang saya bilang tadi, cukup aku sama keluarga aku yang tahu, karena ini aku rasa ini emang ranah pribadiku, nggak untuk diceritakan ke orang lain gitu. Dan kalaupun aku merasa aku berubah pikiran, aku merasa udah mau nyeritain, udah siap nyeritain, nanti bakal aku ceritain kok. Jadi saya selesai komunikasi, Iya, komunikasikan saya dulu ke sahabat saya juga, saya ngomong baik-baik, saya cari waktu, kesempatan yang memang mungkin pada saat itu saya sedang tidak emosi, terus baru saya komunikasikan ke teman-teman saya. Nah kan saya kan udah lama nih Kak, udah lama sih, mungkin udah beberapa hari ya, jauh dari mereka. Juga kan mungkin mereka merasa kayak saya jauh di luar, kan mungkin mereka gak mau komunikasi luar, nanti buat buat dia saya mulai komunikasi atau mulai gimana ya Kak, menjelasin kalau saya ngejauh itu bukan karena saya gak suka sama mereka pun, lewat komunikasi lewat handphone atau langsung ya Kak. Putri nyamannya yang mana? Kalau Putri rasa Putri nyamannya handphone, ya udah handphone. Tapi karena terbatas ya, nggak bisa tatap muka, itu kan masih pasti
masih ada kan yang menjual di hati, apa namanya, belum plong gitu lah istilahnya. Kalau tatap muka ya emang rasanya lebih deg-degan ya karena tatap muka, tapi setelah tatap muka kan kita lebih plong gitu karena emang udah ketemu orangnya, udah face to face gitu lah tatap muka. Jadi enaknya yang mana gitu. Sebenarnya saya tuh saya tuh senangnya cerita tuh langsung berhubung saya punya masalah. Nah, itu saya takut kalau saya mau nemuin mereka yang nggak mau. Nah, di situ tuh saya takut malah buat saya makin gimana ya Kak, sakit hati, buat saya makin tertekan. Nanti padahal kan niat saya mau baik-baik, nanti saya mau baik-baik, kan mereka nggak mau. Tadi kalau lewat telepon kan terbatas ya Kak, sama tadi juga saya susah juga mungkin komunikasi lewat telepon karena mereka miranya saya jauh, nggak langsung direspon gitu Kak. Juga nanti tambah miskom nggak sih kalau lewat HP, karena harusnya bisa ngomong langsung, bisa ngomong empat mata atau HP. Nanti kalau malah jauh atau tadi bilang apa lupa diri ya. Atau kan saya masih dekat sama satu gitu ya, si Amel. Tolong saya minta tolong si Amel ya Pak Allah, kayak bilangin ke mereka, saya mau dijelasin sebenarnya tuh saya nggak jauh dari mereka, kayak emang ngajak kumpul lagi gitu, tapi saya nggak mau kalau kumpulin waktu mungkin tidak saya ajak kemana, mungkin ke taman atau tempat lain gitu ya. Jadi kamu mau libatin Amel ini sebagai perantara untuk ngajak ketemu atau ngajak baikan nih? Ya, dua-duanya sih Kak. Dua-duanya mau dia yang Dan saya ketemu tuh mau komunikasi sama mereka, ngomong baik-baik ke mereka, nyelesain masalah saya gitu, supaya nggak ini banget. Berarti kamu mau coba ngomong ke Amel untuk bilangin ke mereka kamu mau ketemu nih, mau nyelesain masalah yang kemarin gitu, bukan kamu nyuruh Amel untuk bilang ke mereka aku punya masalah sama gitu, bukan kan? Kan Kak, Kamu ketemu langsung sama mereka tapi ngomongnya lewat Amel. saya cuma minta tolong buat ketemu perasaan ya, karena kan jadi tadi mereka kalau dengan saya mungkin udah merasa gitu. Oke, bagus ya. Saya rasa juga kayak gitu ya, biar kamu nggak gugup juga, nggak merasa tertekan juga ketemu langsung. Jadi lewat perantara temanmu dulu, atau dulu nanti gimana baru kalau mereka mau, mereka ada kayak mau damai itu, mau baikan, oke boleh ketemu. Tapi kalau sudah ya apa boleh buat, berarti kamu harus tunggu mereka yang melakukan pergerakan. Ini kamu sudah melakukan pergerakan. Atau kalau opsi yang tadi yang ketemu langsung kamu gagal, kamu boleh datang apa dalam HP ya. Mungkin saya rasa udah cukup lama ya masih kita kali ini. Kalau emang masih ganjel atau masih banyak yang pengen kamu ceritain, masih panjang pengen kamu ceritain, kita bisa lanjut di konseling pertemuan berikutnya. Kira-kira kapan nih kamu ada waktu luang? Mungkin kalau untuk minggu depan saya nggak bisa sih Pak, soalnya saya ada jadwal keluar, terus mungkin 2 minggu
ke depan apa bisa kak? 2 minggu ke depan tanggal Kalau tanggalnya sih saya belum pasti guys. Tapi kalau 2 minggu ke depan tuh saya udah pasti free karena udah libur ya. Harinya mau ditentuin juga atau nanti itu aja apa saya mau minta kak yang berarti 2 minggu depan free, terus harinya nanti baru konfirmasi ke saya kapan free ya. Insya Allah saya 2 minggu depan juga banyak yang free sih. Berarti nanti kita aja ya lewat handphone aja. banyak ya kak. Iya, sama-sama Putri. Terima kasih juga sudah datang ke sini secara sukarela. Hati-hati di jalan. Kalau emang butuh tempat cerita lagi, butuh bantuan lagi, kamu bisa datang ke sini lagi, hubungi saya lagi sesuai dengan jadwal kita tadi yang kita udah rencanakan. Oh iya kak, kalau misalkan nih saya kan free-nya 2 minggu ke depan. Kan minggu depan saya uas nih kak ya. Kalau saya ada sedikit masalah, boleh nggak kak saya ceritain dulu ke kakak, tapi lewat online, lewat HP dulu. Oh boleh, kamu cek dulu saya sebelum apa. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Ya Di sini ceritain dasarnya aja lah, situ nggak apa-apa. Iya, sebentar kak. Iya, sama-sama. Kasih ya kak. Iya, sama-sama. Putri.